Sobat Ambiar, kita masih bersama dengan bintang tamu kita yang pertama, Ya. Gigi Ruwanita, mantan istri dari Doni Salmanan yang sekarang sedang tersangkut kasus dugaan pencucian uang dan juga penipuan ya. Dan akhirnya mereka memutuskan bercerai di tahun berapa bercerainya? 2020. 2020. Yang meminta bercerai adalah Dia. Doni Salmanan. Alasannya itu apa? Iya, karena itu mungkin ego. Kita masih muda waktu itu. Tapi kalau yang namanya ego ya orang yang sudah menikah sampai sekarang pun ego pasti masih akan tetap ada ya. Saya aja ego terus loh. Iya. Ada alasan lain nggak sih? Ada sih salah satu alasan. Apa? Orang ketiga? Enggak ada. Nggak ada orang ketiga dalam. Tiba-tiba minta pisah waktu saya. Gak ada orang ketiga, orang keempat, kelima. Jadi alasannya mungkin Atau nggak mungkin- cocok gitu ya. Atau mungkin Iya. Emang udah aja sampai situ aja jodohnya mungkin. Mana yang lebih sering merasa tersakiti, apakah kamu atau mantan suami kamu? Ya nggak tahu juga sih. Kamu merasa tersakiti dengan hubungan rumah tangga kalian yang kalau diteruskan? Pada saat itu mungkin iya. Kalau kamu yang merasa tersakiti, kenapa Doni yang minta cerai? cerai. Ya mungkin salah satunya juga saling tersakiti mungkin ya. Jadi Kalau ya. dia perempuan sabar, dia ngikutin dulu Tapi sampai di mana. Betul. Tapi aku mau tahu sih memang kalau tahun itu kan biasanya nggak cocok tuh karena masih muda. Karena kan aku juga termasuk yang nikah muda. Faktor yang pertama aja, yang paling utama apa? Kan biasanya orang ada ekonomi, cemburu, atau apa tuh? Pencetusnya ya. Iya. Iya. Nggak tahu juga sih. Kamu nggak mendapatkan ekonomi yang sesuai kamu inginkan? Nggak ada masalah kalau dari Atau ekonomi. kamu ada yang deketin lagi cowok atau dia gitu? Nggak Jadi ada cemburu juga. gitu? Enggak. Atau Tapi dia jangan-jangan bertanggung jawab nggak sebagai seorang suami? Bertanggung jawab. Lahir dan batin. Iya. Atau kamu gimana? Nggak mau gimana? Kalau kalau muda kan biasanya suka ada tahu ego, terus apa yang diegoinnya tuh? Iya, beberapa sih ada. Kan gini, egonya biasanya di antara kedua belah pihak ini pasti pasti cemburu ya kan? Cemburu sih Karena biasanya. nggak kepingin kehilangan Sok, intinya. bener nggak? Mungkin masalah waktu kali ya. Oh, waktu. Waktunya mungkin Oh, berkurang. abis buat begini Jadi, ya? Buat begini. Iya. Depan komputer trading. Maksudnya trading, main ya. kan bisa di laptop atau di komputer begini. Sementara misalkan ya, dia begini aja cowok terus, sayang aku gini. Iya, sebentar. bener kan? Betul. Atau mungkin karena memang dari mantan suami kamu yang begini terus karena dia gue mau mencapai yang begini, udah gue udah gak mau lagi sama lo gitu. Atau dalam seminggu itu kan pasti ada hari libur ya kak? Nggak ada? Apa? Ada aja sih, cuman jarang aja. Oh, jadi Terus lebih ke apa dong? Jujur dong. Atau begini. Soalnya kan kamu sekarang udah Baik. ke media, udah duduk di sini, Oke. ngomong. Saya baca, Tapi ini ngomong. saya baca ya. Iya. Ya baca coba gimana? Mungkin kalau saya lihat gesturnya kamu tidak mau dijadikan tumbal mungkin. Oh iya, itu tumbal film gue Atau kayaknya. gini, apakah ada sebenarnya ada alasan lain yang kamu tidak mau ungkapkan ke Iya publik? sih. Ada alasan lain. Ya, Berarti bukan alasan-alasan yang tadi yang kamu sebutkan. Ya itu juga salah satunya gitu, jadi dari beberapa itu. Ini Atau abang jarang pulang. enggak kan serumah. Oh serumah. Iya. Tapi untuk apa serumah kalau hati ada di mana? Ada nggak? Misalnya ada orang berpikiran seperti ini ya, namanya orang kalau menikah kemudian berpisah pasangan suami istri itu kan ada harta gono gininya, ada harta yang dibagi, ada yang disisihkan juga untuk sang mantan istri ketika mereka dalam rumah tangga gitu. Kalau ada orang berpikiran jangan-jangan ini untuk mengamankan apa yang didapatkan secara ilegal saat menikah sama kamu. Harta diamankan Mohon siapa maaf, tahu. ketika harta gono gini tuh kamu dapat nggak gono gini dari suami? Kalau hadiah sih dapat, itu pun kan udah pada dijualin. Dijual di saat menikah juga. Enggak, pas udah pisah. Oh, oke. Pas masih nikah juga sempet ada Oh yang jadi dijual. beliaunya ngasih harta gono gini juga gitu. Berapa kalau Bisa boleh dibilang tahu, kayak sayang? gitu mungkin ya. Kenapa? Berapa kalau boleh tahu ketika memberikan hartanya ke kamu? Nggak tahu berapa-berapanya, cuman mobil doang. Mhm. Mobil, motor kayak gitu. Mobil motor. Kalau aset rumah Enggak, nggak ada ya? Oke. Komunikasi terakhir sama Doni Salmanan terakhir kapan? udah lama. Udah lama juga, tahun Sebelum kemarin. nikah atau pas nikah? Sebelum. Sebelum Dari nikah dengan sebelum yang nikah, sekarang. Apa komunikasi terakhir? Membahas apa?
Ya akte ini doang Aku mau sih. nikah gitu. Enggak, akte cerai doang. Oh, minta Iya. akte cerai. Akunya gitu kan ternyata masih di sana gitu. Kamu sekarang sudah punya pasangan lagi? Belum ya? Kita ikut prihatin juga kalau memang kamu dan keluarga akhirnya terseret dengan kasus yang menimpa mantan suami kamu. Dan ini juga menjadi besar sekali pastinya kasus yang menjadi perhatian Sobat Ambiar di rumah juga. Pasti kita juga yakin ada yang ingin kamu ungkapkan, ada yang ingin kamu sampaikan untuk mantan suami kamu. Seandainya kamu punya kesempatan, silakan apa yang ingin kamu sampaikan untuk mantan suami kamu, Doni Salmanan. Pokoknya harus tetap semangat, semoga sama keluarga bisa menjalani apapun itu bareng-bareng, sama istri bareng-bareng kayak gitu. Pokoknya harus tetap semangat, semoga masalahnya cepat selesai dan kooperatif aja gitu. Iya. Ini pengetahuan buat kita ya. Jadi kalau misalkan sudah menikah itu harus ada pisah harta gono gini. Pisah harta antara suami dan istri. Misalkan terkena kasus kayak gini, jadi istri nggak kebawa-kebawa. Gitu, karena harta istri, harta suami, harta suami. Lihatlah pengalaman 2 kali bercerai Dewi Mutia Agung. Kalau dulu saya boleh on ya saya, harta diambil semua bohong. Sekarang? Gua sekarang pinter. Punya gua sayang. Punya lu kasih ke gua. Bagus ya. Terima kasih ya Gigi Ruanita. Salam buat mama kamu. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dibesarkan terus hatinya walaupun banyak yang berkomentar miring. Tapi kalau ngomongin soal komentar miring, ada yang bilang katanya semakin tinggi pohon semakin tinggi juga anginnya ya. Kita akan bertemu dengan bintang tamu berikutnya. Kita pengen tahu pengalaman yang sangat luar biasa karena sebagai seorang penyanyi senior kemudian juga dijuluki sebagai diva jaipong di Indonesia. Senior nih legend guys. Ya, pengalamannya apa aja kita akan bagikan di pagi-pagi Ambiar. Ini dia Camelia Malik. Bersyukur banget aku ketemu yang cakep-cakep ini. Wih, kita juga bersyukur Cantik, bisa dapat cakep. jadwalnya Camelia Malik loh. Sehat ya? Alhamdulillah. Awet muda nggak berubah sama sekali sampai dengan sekarang. Ini kita mau manggilnya King. Kata King masa Kalau teteh atau kan gimana? ada orang manggil Tante Mia, Mama Mia gitu ya. Kalau Mama aku sih Mia Mbak aja. Mia aja. Mbak Mia ya. Karena masih muda sekali. Gua masih muda dipanggil mami sama kalian kan. Yang kelihatan tua, Wi, beda. Itu julukan yang luar biasa tuh. Iya, tapi sekarang tahun 2022. Lihat dari tahun 90-an nggak ada yang berubah sampai sekarang. Tetap cantik. Ya, mau nanya, mohon maaf, tarik benangnya di mana ya? Awet muda banget. Ini udah buah ikat nih. Oh, diikat di belakang. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Ya. Mbak Mia, kita mau kasih lihat dulu karena ada yang bilang katanya seorang Camelia Malik ini tergila-gila sama Bang Haji Rhoma Irama. Tapi siapa yang nggak tergila-gila ya? Kita juga pasti tergila-gila pastinya dengan sosok Pasti, Rhoma Irama yang pasti. sangat luar biasa. Kita mau kasih lihat dulu Gini ya. tayangannya ya. Ini dia. Ya tapi ya siapa yang nggak tergila-gila sama Bang Haji Rhoma Irama ya, luar biasa Enggak, sekali enggak. loh. Aku harus jawab nih sebetulnya. Yang Iya. terus tergila-gila ternyata dari Mami Mianya. Iya, artinya gini, Roma tuh kalau untuk urusan prestasi dan lain-lain kita semua pasti tahu ya. Iya. Kita semua pasti tahu dan kita semua udah menikmati semua hasil karyanya. Sebelum kita punya lagu, kita nyanyiin lagu beliau, ya kan, begitu ya. Tapi maksud saya waktu itu kalau kita syuting sama dia tuh, itu semua perempuan yang jatuh cinta sama dia, yang nguber-nguber gitu. Dia enggak. Jadi saya selalu tanya, kenapa sih? Kok kayaknya apa-apa mesti kita yang tergila-gila sama dia gitu. Dulu abang saya juga bilang gitu, iya orang produsernya dia, sutradaranya dia, yang punya dia katanya gitu. Satu itu. Oke. Kedua, memang saya tergila-gila sama cara kerja Oma yang profesional. Itu memang saya ikutin, saya belajarin. Jadi dia sampai hari ini pun dia masih punya jadwal waktu latihan yang pasti. Ya. Dia masih bikin lagu, dia masih pergi dakwah, dia masih artinya apa ya tuh, Nazar? Apa Aktif. King? Gimana tuh King dia? Ya artinya Si raja kita itu? Ya itu Dia maintain profesional, dia semua. punya, Konsistensi ya. konsistensi. Iya. Persis, Rian. Sosoknya tuh buat Luar biasa kalau buat Camelia saya. Malik itu seperti apa sih? Luar Di biasa. mata personal Camelia Malik. Rhoma Luar Irama. biasa. Banyak sekali apa ya?
perilakunya yang jadi pelajaran untuk saya. Ya, terutama urusan agama. Ini kita mau kasih lihat artikel dulu sebentar Oh, ya, gitu. tolong diklarifikasi Monggo. juga. Sosok Rhoma Irama di mata Camelia Malik, investasi spiritual untuk yang muda-muda. Boleh dilanjut. Untuk agama seperti Ya, untuk agama jadi seperti itu dari lagunya. Lagunya tuh kan bukan sekedar Isinya dakwah gitu ya, Ma. Nah, artinya ada pesan-pesan yang pasti, yang jelas Iya. gitu. Nah, kita juga gitu dulu, saya pernah ikut dia waktu habis syuting film Nada-Nada Rindu, itu selalu promosi album keliling Indonesia. Sekalian promosi filmnya. Itu saya masih terus terang masih bilang bahwa saya sholatnya masih belang blonteng, ya wajar aja, masih Manusia, muda, iya. baju saya masih di sini tertutup, di belakang terbuka, nanti di belakang tertutup, di depan terbuka, ya kan masih Iya, gitu kan. Itu pelan-pelan dia kasih tahu pelan-pelan. Jadi sebenarnya tuh dia kasih tahu kita tuh dari zaman dulu, dari zaman dulu ya kan. Lalu di setiap waktu sholat kita harus sholat karena dia imam. Jadi kita sholat. Kadang-kadang aku bilang gini, kok masa sih ya? Kan dia kita, misalnya gitu ya. Iya. Tapi dia selalu ada jawaban, dia bilang ya memang ibadah harus dipaksa dan nanti jadi terbiasa gitu kan. Jadi akhirnya lama-lama iya ya, ngapain nama yang lain kita tunduk takut-takut sementara sama Allah yang berikan semua kita enggak gitu kan. Itu masuk sedikit-sedikit gitu. Sedikit demi sedikit masuk ke hati. Pasti masuk. Jadi buat saya untuk semua yang adik-adik semua deh gitu. Kalau adik-adik, kalau nasihat baik tuh jangan tutup kuping deh, buka aja. Betul. Ya kan? Perkara masih bisa jalanin atau enggak, nanti kita minta maaf sama Allah sendiri. Tapi masukin aja, jangan sampai marah-marah yang gitu ya, Mama. dan marah-marah. Iya. Nasihat yang baik itu terima, tapi jangan nasihat baik ditolak-tolak, tapi ajakan yang akan menjerumuskan nih misalnya, Malah justru diterima. wah Ya, diterima semua nasihat pasti baik apapun Ya, yang jadi, diberikan sama mereka yang lebih Haji berpengalaman Oma, ya. Luar biasa. terima kasih banyak. Tapi katanya pernah ditegur juga soal pakaian karena terlalu terbuka, tadi sempat cerita juga. Iya, aduh. Itu juga termasuk iya, ya? saya mau ngulang supaya yang lain yang sekarang mungkin pernah ada peristiwa atau apa. Lihat sebelah kiri deh, sebelah kiri deh. Mama, Ini duluan saya kayak gitu, duluan saya. Mama, iya. Mama kalau ketemu sama Bang Haji Rhoma Irama, sama si Oma saya biasanya tertutup. Kalau udah nggak ada, tapi komunikasi sama Bang Haji Rhoma Irama lancar nggak sih sampai sekarang? Oh lancar, itu benar-benar sahabat dunia akhirat deh kalau aku bilang. Aku masih terus bangga sama dia, terus mendoakan dia di usianya yang udah 75 ini ya. Dia masih terus dan banyak banget dia sebentar lagi dia buka sekolahan Islamnya di Karawang, perguruannya. Iya. Terus ya gitulah, jadi mumpung dia masih ada, kita boleh berterima kasih sama dia. Kita doakan semoga Bang Haji Rhoma Irama selalu diberikan kesehatan, keberkahan, keberlimpahan harta, supaya bisa niatannya juga untuk membuka sekolah Amin, dimudahkan, amin. dilancarkan, karena Amin. membantu orang lain juga adalah satu pahala yang sangat luar biasa. Banget. Banyak orang terbantukan ya. Amin. Tapi silakan Mbak Mia, apa yang ingin disampaikan untuk seorang Rhoma Irama? Apa yang ingin diungkapkan dari hati? Tadi Mungkin aku ucapan udah terima cerewet. kasih Oh, atau iya. apa yang ingin disampaikan? Ji, Mia mau bilang bahwa banyak benar Aji kasih Mia pelajaran yang luar biasa tanpa disadari. Dan apa ya, hari ini kita umurnya udah nggak sedikit, banyak umur kita. Saya nggak mau bilang tua, banyak. Berarti berkah ya. Umur saya udah 67 tahun, umur Aji udah 75 tahun. Saya mau minta didoain sama Aji dan saya selalu mendoain Aji. Kita berdoa minta sama Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Amin ya Rabb. Kemudian semua kita yang di sini disehatkan dan Allah ridho terhadap apa yang pernah kita perbuat yang kurang baik. Amin. Mudah-mudahan Aji terus doain dan kita jadi sahabat dunia wal akhirat. Satu Indonesia bilang amin, amin. Ya. Nah, makanya betapa enaknya kalau kita punya teman itu yang bisa
yang bisa mengarahkan kita menjadi Mensupport. lebih baik gitu. Makanya kalian harus bersyukur guys ya, cowok 3 nih ya berteman sama gua ya. Betul. Ya, gua kalau udah cerewet berarti ternyata sayang sama kalian bertiga. Masa? Sabar. Ya, jangan dikeroyok terus. Sabar. Mama emang kadang Suka dikeroyok ya? Iya. Suka Aduh. begini dia kalau lagi datang. Tapi aku tuh seneng banget loh lihat dia. Tuh kan gimana? Banget, benar. Tapi kita juga senang. Apalagi kalau dia lagi sambil marah-marah sambil jual. Gak ada duanya King, gak ada duanya dia. Yang nggak ada duanya juga Camelia Malik sampai dengan sekarang usia 67 tahun tapi lihatlah Sobat Iya. Ambiar ya bahkan Muda sampai dengan sekali. sekarang masih terus Dipaksa-paksa dijuluki nih. sebagai diva jaipongnya Indonesia. Kita kasih lihat artikelnya dulu ya. Ada satu artikel tolong ditanggapi oleh Mbak Mia ya. Iya. Ini artikelnya kita keluarkan. Camelia Malik ingin jadi guru Jaipong. Oh ya, Betul. udah pernah. Sudah Dulu udah pernah? ngajar. Denada tuh Oh, saya Denada ajar. yang Betul, Denada tuh murid saya yang paling oke. 2 minggu dia langsung bisa tampil. Ya. Termasuk ini juga ada artikel lainnya tentang Camelia Malik. Camelia Malik nyanyi dangdut sambil jaipongan. Idenya dari mana ya? Nah, Gimana itu? Awalnya tuh punya ide awalnya menggambarkan. dulu ada penari namanya Ibu Tati Saleh. Sohor banget ya, Tati ya. Terus ada pencipta jaipongannya namanya, ini juga almarhum Pak Gugum Gumbira. Oh. Ya. Jawa Barat ya. Jawa Barat, ini memang tarian dari Jawa Barat. Dan saya tertarik sekali karena Indonesia ini kan sebetulnya kaya banget. Budaya. Tapi kan yang fokus yang ya memang jadi perhatian dunia kan cuman Bali. Jadi kan semua tari Bali. Padahal ada jaipongan, ada tari Dayak, ada tari macam-macam deh. Betul. Akhirnya ini tarian kok saya lihat ya seksi-seksi jenaka gitu ya. Terus kok kayaknya lucu banget kalau aku belajar. Lagi jenuh waktu itu. Jadi lagi jenuh berdangdut-dangdut aku belajar. Ternyata tarian ini menjadi modal untuk saya combine ke dangdut. Nah, Dari gitu. situlah. Coba ajarin kita dong kalau jaipong. Ajarin coba. Ya. Mbak Mia ya coba. Ajarin gerakannya seperti apa. Gimana aku mau ngajarin gimana? Ini pakem-pakemnya aja karena kan gak ada musiknya ya. Oh musik kita punya, tenang. Jangan sedih. Ada Mbak Mia. Oh, Kita semua punya ada ya? musik ya boleh silakan Tunggu dulu, aku takut putarkan nih. musiknya. Dari sini gagap, pulangnya gue gini. Coba silakan musik Coba Mbak gimana Mia sih? silakan di depan ajarkan kami. Ini bisa. Camelia Malik. Keren banget. Nih, liatin. Coba ya, Lu dengerin sekarang napas Umur gue. 65 loh guys. 67 tahun ya tetap semangat gerakannya tetap energi Camelia Malik kita doakan semoga sehat selalu. Lainnya, thank you. Itu kelihatannya kayak gampang hitungan-hitungannya padahal mah setengah mati loh. Betul. Kita aja udah ngerasa ngos-ngosan ya. Aku ini juga. Sama ya, nggak kelihatan tapi Karena sehat udah lama selalu. enggak. Iya. Jadi bener kata Oma, Apa? semua itu mesti terus Terlatih gitu ya Iya mama. betul. kalau penari ya latih setiap hari. Gak boleh berhenti Iya, tidak ada yang hebat dan tidak ada yang tidak hebat. Adanya terlatih atau tidak terlatih. luar biasa ya. Benar sekali, keren. Ya, dan ngomongin soal terlatih atau tidak terlatih, buat Camelia Malik, Mbak Mia, kita punya bintang tamu berikutnya. Ini pasangan suami istri yang sudah terlatih sedari dulu untuk tampil di depan kamera, sampai akhirnya sekarang mendapatkan ketenaran luar biasa dan dikenal sebagai pasangan suami istri, Sultan Andara. Mama, sebentar ya mama Silakan sayang. Mbak Mia, boleh duduk dulu. Kita akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia, akhirnya mereka datang berdua, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Sebentar, saya mohon maaf ya sebelum dilanjutkan. Kalau Dimas kan memang mirip Raffi banget ya, memang ya mirip. Saya mau tanya, mohon maaf sekali ini ya kreatif ya. Ini kan katanya mirip Nagita. Punten minta maaf, dari mana mirip? Tapi sebenarnya kalau kita lihat fotonya mirip. Udah datang jauh-jauh loh. Kamu dari daerah mana rumahnya? Depok. Oh dari Depok tuh, dari Depok. Iya paham. Mirip, mirip. Senyumnya mirip. Aduh, gue pengen Senyumnya telepon mirip. Nagita deh bener deh. Ini mereka berdua dibilang katanya mirip sama Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Dan katanya mereka ini sedang dijodoh-jodohkan. Apakah mereka jodoh? Nanti kita akan lihat tetap di Pagi-Pagi Ambiar.